Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 PKM Cybersecurity Community. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang cross-site scripting. Dan sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota pembuat video kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Angela Paramitasu dari jurusan Cybersecurity. Perkenalkan, saya Inyoman Yogasmara dari jurusan Computer Science. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cutnika Shalom, aku dari jurusan Information System Region Kemangisan. Jadi di dalam video ini kami akan membahas masalah seputar cross-site scripting atau biasa disebut dengan XSS, dimulai dari definisi scripting, kemudian definisi XSS, kemudian dampak serangan XSS itu sendiri, reflected XSS dan berbagai variasinya, hingga pencegahannya sendiri. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi scripting. Scripting atau bahasa script merupakan kumpulan bahasa pemrograman yang telah ditafsirkan. Artinya, mereka sudah diterjemahkan ke dalam kode mesin saat kode sudah dijalankan, bukannya sebelumnya. Bahasa script menggunakan program yang dikenal sebagai interpreter untuk menerjemahkan perintah dan langsung diinterpretasikan dari source code. Ia tidak memerlukan beberapa langkah spesifik untuk diinterpretasikan, seperti sebuah bahasa pemrograman pada umumnya. Bahasa pemrograman lain memerlukan compiler khusus untuk menerjemahkan komando ke dalam kode mesin sebelum program dapat menjalankan perintah yang dimaksud. Umumnya, bahasa script digunakan programmer sebagai bahasa pemrograman serbaguna atau sebagai alat dengan fungsi tertentu yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja aplikasi ataupun sebuah program. Misalnya JavaScript kerap digunakan secara luas di situs web untuk keperluan kalkulasi serta untuk menampilkan pesan, menu drop-down, dan elemen UI lainnya. Namun dewasa ini scripting language kerap dikaitkan dengan tugas web developer di mana mereka banyak digunakan untuk membuat aplikasi web yang dinamis. Setelah kita mengetahui definisi scripting, selanjutnya kita akan mengetahui tentang definisi XSS. Sebelumnya kalian tahu nggak sih kenapa cross-site scripting disingkat menjadi XSS dan bukannya CSS? Hal ini dikarenakan CSS sudah sangat familiar dengan dunia web design yaitu cascading style sheet. Oleh karena itu, agar tidak rancu, maka dipilihlah istilah XSS. Dan cross-site scripting adalah serangan injeksi kode pada sisi klien dengan menggunakan sarana halaman website atau web aplikasi. Peretas akan mengeksekusi skrip berbahaya di browser korban dengan cara memasukkan kode berbahaya ke halaman web atau web aplikasi yang sah. Oke, kita udah tahu apa itu scripting dan XSS. Nah, sekarang kita mesti tahu juga apa aja dampak dari serangan XSS. Melalui XSS, hacker bisa mencuri data login dari pengguna. Bila hacker bisa mencuri data login dari pengguna, hacker bisa membajak akun kita atau membajak akun korbannya. Nah, saat akun kita dibajak, hacker bisa meniru ataupun menyamar sebagai kita. Dan kemudian, hacker bisa mengakses data-data yang dapat kita akses gitu. Nah, hal ini tentunya sangat berbahaya ya, karena kita tidak tahu apa itu motif dari hackernya. Bila akun kita disalahgunakan oleh hacker itu, kita akan menjadi orang pertama yang merasakan akibatnya. Selain itu, akan sangat berbahaya juga bila akun yang dibajak adalah akun admin. Hacker ini bisa menyamar jadi admin dan mengakses data yang dapat diakses oleh admin. Kalau sudah seperti ini, itu artinya hacker dapat meriset admin password dan web app atau web page yang diserang dapat menjadi milik hackernya. Nah, selain itu, hacker juga dapat mengedit informasi atau data pada web app atau web page. Hal ini sangat berguna ya, bila hacker ini berupaya untuk menyebarkan hoax dan malware melalui web app atau web page tersebut. Metode yang paling umum digunakan dalam hal ini adalah penipuan,
sehingga para pembaca yang membaca data-data atau informasi tersebut dapat tertipu. Nah, selanjutnya adalah hacker dapat menginstal program berbahaya seperti Trojan Horse. Trojan ini adalah perangkat lunak berbahaya yang dibuat sedemikian rupa agar terlihat tidak berbahaya, sehingga pengguna dapat mendownloadnya dan merasa aman saat mendownload file tersebut. Namun, sekali Trojan program ini diunduh, program ini akan menjalankan tugasnya tergantung pada attackernya. Tugasnya itu bisa berupa memata-matai aktivitas usernya, bisa juga mengunduh data-data pribadi yang ada pada device usernya. Nah, dampak selanjutnya adalah XSS dapat mengalihkan user ke website atau webpage lain. Kita kan sering berkunjung ke website atau webpage yang juga diarahkan ke website atau webpage yang lain. Tetapi dalam konteks ini, melalui XSS, hacker dapat mengalihkan user yang seharusnya ke website atau webpage A, tetapi malah dialihkan ke website atau webpage B. Nah, serangan XSS ini sendiri secara umum terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yakni Reflected XSS, yang disebut juga sebagai serangan XSS yang non-persistent. Lalu yang kedua adalah Stored XSS, yang disebut juga sebagai serangan XSS yang persistent. Lalu jenis ketiga yang terbaru diidentifikasi adalah DOM-based XSS. Sebenarnya klasifikasi serangan XSS masih ada banyak, tetapi ketiga jenis ini adalah yang paling umum dikenal. Nah, jenis serangan Reflected XSS ini terjadi ketika skrip berbahaya dipandukan dari aplikasi web ke browser korban. Skrip tersebut diaktifkan melalui tautan yang disisipkan skrip, yang kemudian mengirim request ke aplikasi web dengan kerentanan yang memungkinkan eksekusi skrip secara remote. Diagram ini kurang lebih menjelaskan skema serangannya. Penyerang pertama-tama akan mengirim tautan yang telah disisipkan skrip ke korban. Lalu setelah korban buka tautan tersebut, aplikasi web tersebut mengirim respons yang berisi skrip dari tautan tadi, dan browser korban mengeksekusi skrip tersebut. Berikut adalah contoh sederhana serangan Reflected XSS. Sebuah aplikasi web mengoutput isi parameter message dalam URL atau tautannya. Jika aplikasi tidak melakukan pemrosesan data parameter di tautannya, penyerang dapat dengan mudah menyerang dengan menyisipkan skrip berbahaya dalam parameter tautan tersebut. Kemudian, jenis serangan Stored XSS terjadi ketika penyerang berhasil menyimpan skrip berbahaya ke database aplikasi web yang kemudian dikirimkan ke semua pengguna aplikasi web tersebut, biasanya dalam bentuk post atau komentar di forum dan sejenisnya. Seperti yang terlihat pada diagram ini, penyerang mengirim skrip ke database aplikasi web, kemudian para korban yang mengunjungi aplikasi web tersebut akan disajikan skrip berbahaya tadi, yang kemudian oleh browser mereka dieksekusi. Nah, berikut adalah contoh serangan Stored XSS. Sebuah situs forum memungkinkan pengguna mengirimkan pesan yang kemudian ditampilkan kepada pengguna situs lainnya dalam bentuk HTML seperti di atas. Nah, jika situs tersebut tidak melakukan prosesan data input, penyerang dapat dengan mudah mengirim pesan yang menyerang pengguna lain dengan menyisipkan skrip berbahaya ke unggahan forum. Lalu untuk jenis serangan XSS yang terakhir, yakni DOM-based XSS, serangannya tidak ada skrip yang dimasukkan oleh penyerang. Satu-satunya skrip yang dijalankan adalah skrip dari aplikasi web itu sendiri. Masalahnya, skrip yang dijalankan ini menerima input dari pengguna secara tidak aman tanpa adanya sanitasi input. Skema serangan XSS ini hampir mirip dengan skema serangan Reflected XSS, seperti yang dapat dilihat pada diagram ini. Tetapi perbedaannya adalah dalam serangan DOM-based XSS, skrip berbahaya dieksekusi langsung oleh browser korban, seringkali tanpa adanya intervensi dari server. Berikut adalah contoh serangan DOM-based XSS. Ada aplikasi yang menggunakan JavaScript untuk membaca nilai dari input dan mengoutput nilai tersebut ke elemen HTML. Jika penyerang dapat mengontrol input aplikasi, mereka dapat dengan mudah menyisipkan skrip yang ingin mereka eksekusi ke input aplikasi tersebut. Pencegahan XSS. Gimana sih caranya kita mencegah terjadinya XSS atau meminimalisir kemungkinan XSS terjadi di website?
Nah, yang pertama adalah dengan melakukan filter input. Input yang diterima dari user difilter dan divalidasi dengan allow list. Pada hal-hal seperti itu yang menerima input dari user, itu disarankan untuk dilakukan validasi allow list atau whitelist. Input apa saja yang dapat diterima oleh website atau webpage sesuai dengan kategori-kategorinya. Selanjutnya adalah untuk stay up to date, yaitu dengan melakukan update ke aplikasi yang digunakan untuk menulis kode. Nah, dengan mengetahui informasi terbaru mengenai vulnerability yang dapat mengundang attacker untuk menjalankan XSS attack, kita dapat mengupdate kode kita agar kemungkinan website atau web app terserang XSS lebih rendah atau lebih kecil. Hal ini dapat dilakukan dengan browsing di internet atau dengan sign up dan mengikuti newsletter-newsletter yang berhubungan dengan data security. Selanjutnya adalah dengan melakukan escape user input. Escape ini dilakukan dengan membuat komputer membaca karakter spesial yang dapat diinterpretasikan sebagai kode dalam user input sebagai sebuah string. Di sebelah kiri layar adalah beberapa contoh dari karakter-karakter spesial yang dapat diinterpretasikan sebagai kode dalam user input. Misalnya dalam HTML atau Java, spesial karakter ini, dan ini, biasanya komputer menginterpretasikan spesial karakter tersebut sebagai kode dibandingkan dengan string. Jadi sangat disarankan untuk melakukan escape user input karena hacker itu sangat kreatif dalam mencari celah pada website atau webpage kita. Sehingga sangat disarankan untuk melakukan escape user input, terutama bila dalam website atau webpage ada kolom komentar ataupun postingan. Juga pada login page atau sign up page. Oke, baik. Jadi kesimpulannya adalah XSS merupakan serangan injeksi kode dari klien ke aplikasi web. Dan ada 3 variasi umum pada XSS, yaitu Reflected XSS, Stored XSS, dan DOM-based XSS. Dampak dari serangan XSS sendiri itu meliputi pembajakan akun, pencurian data, pengeditan data tanpa izin, dan banyak lainnya. Dan serangan XSS dapat dicegah dengan melakukan sanitisasi input dan selalu perbarui perangkat lunak web secara rutin. Nah, sekarang waktunya kuis nih guys. Bakal ada 5 pertanyaan dan masing-masing ada 4 pilihan. Jawab dengan hati-hati ya. Yang pertama, XSS kepanjangan dari 1. Cross-style scripting, 2. Cross-site scripting, 3. X-site scripting, atau 4. Cross-scripting cascade. Nah, jawaban yang benar adalah jawaban nomor 2, cross-site scripting ya. Lalu untuk soal nomor 2, bahasa script merupakan kumpulan bahasa pemrograman yang telah 1. dipelajari, 2. didiagnosis, 3. ditafsirkan, atau 4. diubah. Nah, jawaban yang benar adalah jawaban nomor 3, ditafsirkan. Sekarang soal nomor 3. Dampak dari serangan XSS kecuali 1. menyimpan data dengan baik, 2. mengalihkan user ke website atau web page lain, 3. install program berbahaya seperti Trojan, atau 4. mencuri data login pengguna. Nah, jawaban yang benar adalah jawaban nomor 1, menyimpan data dengan baik. Lalu soal nomor 4. Secara umum, berapa banyak variasi pada XSS? 1, 5, 2, 8, 3, 2, atau 4, 3. Jawaban yang benar adalah jawaban nomor 4. Ada 3 jenis ya guys.
Nah, sekarang soal terakhir. Salah satu pencegahan serangan XSS adalah 1. Menginjeksi kode, 2. Mengunci, 3. Filter atau sanitisasi input, atau 4. Membuka akses. Nah, jawaban yang benar adalah jawaban nomor 3 ya, filter atau sanitisasi input. Sekian dari kelompok kami, berikut merupakan referensi yang kami pakai dalam pembuatan video ini. Dan terima kasih semuanya.